Oke, karena nggak ada respon, saya akan gunakan informasi kehadiran yang hari ini berarti ya. Bentar, mungkin saya salah ambil. Oke, saya mulai dari yang paling atas ini. Ini benar ya, PMM Saksin. Oke. Laras Septiana ada nggak? Kalau saya lihat di presensinya dia sudah bergabung. Halo Laras, ada nggak Laras? Halo Pak, tadi maaf nomor berapa ya Pak? Anda nomor 31. Pilihan nomor 1, nomor 1. Soalnya nomor 31. 31 bab. Boleh bab 2, boleh bab 3. Terserah Anda pilih yang mana. Maaf Pak, agak putus-putus. Bab berapa tadi Pak? 31. Nomor 31 untuk bab. Kan di bab 1 kan ada, di bab 2 ada, di bab 3 ada. Nomor Oke, tiga baik puluh Pak. satunya. Hari ini kan review semua bab yang untuk materi UTS. Oke, masih agak lama, saya kuning dulu aja. Oke, terus berikutnya ini nomor 3-nya, Brian Florentino, Leo. Hadir, Pak. Siap. Oke, milih yang bab 1, bab 2, bab 3, tetap nomornya 31 ya. Saya mau coba yang bab 2, Pak. Bab 2, oke, silakan. Bab 2. Karena ini sudah persiapan ujian, jadi harus sudah ini ya, agak lebih. Sudah siap belum? Jadi Anda boleh langsung live pakai Google Sheet atau pakai Post-it Cloud atau pakai Google Cloud. Jadi yang penting pertama adalah diketahuinya apa rumusan masalahnya tadi, terus ditanyakannya apa, terus Anda mulai kerjakan. Ini namanya uji coba ujian, jadi seperti ini. Kalau biasanya kan yang sudah dikerjakan, ini belum tentu ya. Tadi juga yang sudah saya juga segera siap loh ya, ada lapor loh ya. Gimana ya, sudah siap? Langsung share screen, bisa share screen di Google Sheet, bisa share screen di Post-it ya. Tapi nanti ditambahkan kalau untuk lengkapnya ditaruh di overlap ya, yang Anda maju hari ini, karena kemungkinan kan belum ada di overlap Anda kan, Anda nambahkan itu nanti. Yaitu presentasi yang hari ini. Jadi tadi siapa ya, Lara sama ini.
Ya, oke, biar agak lama saya kuningkan dulu. Nah, berikutnya ini baru akan saya random. Kalau ada tapi nggak siap berarti kuning, kalau nggak ada berarti merah. Nanti saya minta keterangan dari apa koordinator kelasnya kenapa nggak ada ya. Oke, saya akan bikin random yang kedua adalah yang pesertanya. Kita berapa sih? 60 apa yang masalahnya? Ya, 60. Nanti koordinator kelompoknya kalau tidak ada keterangan maka tetap saya akan beri merah ini ya. Nomor 28 ini prodi apa ini 28? Aditya Eko Prasetyo ada enggak? Ada Pak, sebentar mau ngerjain Ah, yang 3 itu nomor 1, bentar Pak lagi. Boleh ditulis kertas dulu nggak Pak? Karena itu pembuktian. ya oke. Di kertas nggak apa-apa, jadi Anda tinggal di scan aja kalau itu. Ini saya Oh ya, tandai sebentar ya kuning Pak. dulu ya. Ya Ini oke. Pak, Eh, nomor 1, nomor 31 yang bab 1. Ya oke. Berikutnya nomor 15. Muhammad Rafli, ada enggak Muhammad Rafli? Muhammad Rafli ada enggak? Ini prodi mana-mana Muhammad Rafli. Statistika, ada enggak Rafli? Kalau koordinatornya ada enggak ini hari ini dari statistik? Bapak saat ini Rafli tidak di meeting dan tidak memberikan Nah, keterangan juga ke saya. oke, ya udah berarti merah itu kalau tanpa keterangan itu. Oke, berikutnya 50 53 Rafael Bona ini aktuaria. Rafael Bona ada enggak? Koordinator Pak, aktuaria ada enggak? Rafael, Ya, saya Pak, ya saya. gimana? Ya, Rafael ya itu oke. hari ini izin karena dia ada UTS Pancasila Pak. Oke, berarti ini belum pernah maju juga ya. Oke, berarti ini enggak ada. Saya kasih tandanya hijau aja biar tadi sudah. Karena UTS ya. Oke, berikutnya sambil yang tadi ya pasti juga itu ya untuk kerjakan kan ini sebab untuk latihan ujian kan harus juga kecepatannya dilatih ya, jangan hanya cuma mengerjakan yang punya diri sendiri gitu. Nomor 18 Karina Dwi Anggra ini ada enggak? Karina? Iya, Pak. Ada, Pak. Oke, udah siap. Nomor 31 milih yang mana? Yang bab berapa ya, Pak, kan? Bab 1, 2, 3 udah. Bab 3 yang belum ya, Pak? Ya boleh aja kalau Anda mau cepat ya bisa duluan yang bab 1 nggak apa-apa. Nanti kan saya akan Oh, bandingkan belum, dengan Pak. yang berikutnya. Yang penting yang sudah Udah. siap aja, Anda siap mana? Yang bab 1, bab 2, atau bab 3 yang sudah siap. Yang penting nomor Belum, 31 Pak. ya. Belum siap semua. Loh, padahal perintah sudah dari tadi loh. Jadi live nggak apa-apa ya, langsung di Google Sheet, Anda boleh pilih Google Sheet. Live artinya ya sudah langsung aja ini sekarang gitu. Kan besok ujian juga harus live kan itu. Kalau sudah mengerjakan di rumah ya namanya bukan ujian nanti. Ini kan sudah kayak latihan ujian ya. Soalnya baru lihat, padahal soalnya sudah ada di buku kan. Tapi baru mungkin lihat.
Oke, berarti malah jadi kuning dulu ini. Pak, kan yang bab Ya, satu, yang nomor 31 bab 1, 2, 3, maksudnya tuh udah di itu sama orang-orangnya, Pak. Gimana? nah justru enggak, maksud saya kan orangnya juga belum siap sekarang kan. Makanya Oh, kalau udah siap boleh dulu. Orang zaman kayak gini siapa cepat dia dapat kan. Oh, oh iya, Pak. nanti masa saya harus random soal lagi kan nanti enggak apa-apa dia lagi kerja kalau dia nggak cepat ya udah gitu. Lihat soalnya kalau sudah oke langsung aja langsung live ngerjakannya kan nggak apa-apa. Karena saya orangnya nggak suka nunggu. Hanya langsung aja, langsung nggak apa-apa. Bang. Ini saya sambil ngecek kesiapan ujian karena ujiannya kan tanggal berapa itu. Udah deket juga itu. Oke, Anda juga nggak siap. Berarti makanya kalau ini nomor 7 sekarang. Ini nanti banyak yang kena kuning ini. Almira, ini statistika. Almira ada? Almira? Ada, Pak. Tapi belum siap Nah, juga. belum siap nomor 31. Itu ada, Pak, Langsung yang live nggak berani. belum, Pak. Itu ada, Pak, yang di chat mau maju, Pak. Oh, masih belum berarti. Belum Saya mau siap bantu. itu nanti. Saya mau mengerjakan dulu Langsung ya, Pak. ya oke, langsung live aja bisa kok nggak apa-apa. Ini kayak ujian besok kan Anda harus baru lihat soalnya malah. Ini juga sama sebenarnya ini sih juga mungkin bisa juga sudah. Makanya kemarin saya ingatin bahwa ini penugasan kelemahannya penugasan yang bersifat perwakilan adalah kalau Anda nggak saling exchange itu nanti Anda akan menguasai yang soal yang Anda ini aja pada saat ada soal baru Anda mungkin kayak kaget gitu. Nah ini kelihatan di sekarang kan hari ini jadi apa nggak siap. Jadi Anda setelah lihat soalnya Anda sudah no, nomor sekarang nomor presensi 40. 40 Leonardo. Ada nggak Leonardo? Leonardo Prodi Pak, Aktuaria. ya, untuk Ada Leonardo nggak juga sama, Leonardo? Pak. Leonardo juga UTS Pancasila hari ini. KTS Pancasila ya oke. Saya kasih tanda hijau nanti benar dia. Memang tadi kata yang aktuaria ada. Oke silakan kerja. Maaf, Pak. Permisi Pak, saya sudah siap untuk presentasi bab 2 nomor 31.
Oke, silakan. Siapa duluan tuh antara Aditya sama Brian? Yang bab 1 siapa? Saya, Pak. Oke, berarti Aditya dulu. Silakan. Oke. Sebentar, Pak. Berarti yang lainnya ini bab Brian tugasnya berarti tinggal yang bab 3 silakan dikirimkan tadi ya. Ya, dengan nomor berapa persennya? Tadi nomor berapa Anda ya, Aditya? Sudah kelihatan Anda belum? Nomor udah. 31 yang 1. Maaf, Pak, masih orang-orang tadi karena keburu-buru takut keambil orang lain. Kelihatan nggak, Pak? Ya, ya, udah. Ini ada nomor presensinya berapa? Oh, yang 28 ya? Iya, Pak. 28 ya, ya. Karena sekarang saya menghapus kuningnya. Ya. Oke, silakan mulai, silakan. Oke, kan pakai di soal tuh diketahui bahwa sebenarnya jika R sama dengan I4 per D4 ditunjukkan untuk V dari R dalam bentuk R. Nah, dari sini kan kita tahu V itu 1 min D. Karena dicari D4, maka persamaannya menjadi yang menggunakan 1 min D4 per 4 dipangkatin 4. Ntar itu 2 ruas dipangkat seperempat menjadi V pangkat seperempat 1 min D4 per 4. Lalu pindah ruas jadi 4 kali V 1 per 4 min 1 sama dengan min D per 4, D4, maka D4 diperoleh 4 kali 1 min V seperempat. Begitu juga untuk V dalam kondisi yang menggunakan I. V itu 1 plus I pangkat min 1, sehingga apabila untuk I4 jadi 1 plus I4 per 4 min 4, pangkat min 4, sama kayak sebelumnya dipangkatkan min seperempat menjadi V pangkat min seperempat 1 plus I4 per 4. Diperoleh untuk I4-nya 4 V min seperempat min 1. Berdasarkan soal, R itu E4 per D4, yaitu berarti menjadi 4 V min seperempat min 1 per 4 kali 1 min V min seperempat. Diperoleh V pangkat min seperempat. Karena diperoleh V pangkat min seperempat, V-nya itu seperempat nih, Pak. Salah. Itu ada Mas. Bentar, Pak. V-nya seperempat, salah tulis, Pak. Maaf, Pak. V-nya itu seperempat. Nah, karena V-nya udah diketahui seperempat, kan sama aja menjadi, V-nya tetap min seperempat, tapi di bawahnya itu karena jadi agar V-nya menjadi positif, kan kita ingin mengekspresikan V-nya. Jadi R-nya dibawa ke yang min 1, dibawa ke negatif. Jadi V pangkat seperempat sama dengan R pangkat min 1. Agar menjadi V maka dipangkatkan 4. Jadinya V ditemukan R pangkat min 4. Makasih, Pak. Oke, sebentar lihat itu, tetap lihat dulu, jangan hilang dulu, jangan benar, hilang dulu tadi. Iya. Belum di komen udah hilang. Iya. Sudah, Pak. Oke, jadi alurnya kan pertama Anda berikan kan Anda bikin V sebagai fungsi dari R kan. Nah, R-nya padahal yang di depan itu kan. Jadi makanya Anda sama saja kan adalah Anda harus apa? Mencari I4 sama D4 berarti ya. Iya, Pak. Oke, yang ada D4 dulu berarti. D4-nya jadi ketemu 4 kali 1 min V G4, 4 kali V pangkat seperempat, dan karena V sama dengan 1 min D, 1, jadi D pangkat 4 kali itu D pangkat 4, terus, tetap ada biarkan itu, terus yang I-nya dengan yang sama V pangkat seperempat, tapi min ya, karena ada ini kan, terus dapat I4-nya itu 4 kali V pangkat min seperempat min 1, lah kok terjadi V pangkat min seperempatnya? Dari mana? Ini kan atasnya V pangkat min seperempat min 1, kan Anda bisa yang pakai itu, Pak. Ntar kan jadinya yang R-nya kan, Pak. ya, nah itu makanya maksudnya Itu Mas, itu dioret-oretan, Pak, nggak dicantumin. Jadi ntar kan jadinya tuh V
pangkat min 1/4 1 itu kan V pangkat min 1/4 jadi V pangkat 1/4. Itu di min 1. Jadi kan 1 min V 1/4 Ya, per jadi 1 kan dicoret-coret. Anda harusnya memang pertama kan nyoret yang 4 dulu, terus Anda kan bikin apa kan V pangkat min 1/4 kan jadi Seper V 1/4. Seper V pangkat 1/4. ya Jadi dicoba turun, dikurang 1. sebenarnya sama-sama dikalikan V pangkat 1/4 dulu, tapi ya tetap masih ada. Jadi itu enggak di itu Pak, kayak cuma dikurang biasa, ntar hasil yang Ya, bawah bisa dicoret sama yang atas. Jadi misahin cuma seper V pangkat 1/4. 1 per V pangkat 1/4. Karena V-nya pangkatnya di bawah, jadi kalau mau dinaikin jadi V pangkat min 1/4. Tapi karena itu yang atas V pangkat min 1/4 min 1, yang bawah 1 min V pangkat min 1/4. Kalau saya V lihat 1/4. itu, Oh iya yang Pak, bawah maaf. bener kan? Nulisnya bener Oh nggak iya, itu? salah nulis lagi Pak. Di Oh, D-nya makanya. D4 itu di atas positif. Ya, harusnya Di positif. yang bawah itu pangkatnya harusnya positif kan itu. Iya Pak, betul Pak. Maaf. Iya kan? Harusnya Iya. makanya Di kalau itu kan oret-oret dia harusnya min positif. 1 ketemunya, R-nya min 1 kalau ini yang ada tulis. Oh Nah, iya Pak. kalau V pangkat 1/4, oke, jadi Anda bikin supaya tadi, jadi kalau V pangkat 1/4 yang positif kan Anda bisa bikin yang sama-sama jadi, Ntar jadinya atasnya 1 per ya, jadi karena yang ini supaya yang atas jadi 1 min V pangkat 1/4. Oke, jadi Iya. tinggal V pangkat min 1/4. Ya, makanya ini kok saya tadi ada Di yang bawah kolom harusnya V jadi pangkat 1/4. Jadi nanti yang Anda bisa hilangkan yang 1 min V pangkat 1/4-nya. Saling bukan. menghilangkan itu jadi. Oke, jadi itu. Tapi ketemunya juga kalau sudah di bawah harusnya ketemunya V pangkat 1/4, apa jadi minus lagi. Oh ya, seper ya, tadi seper jadi naik jadi minus, oke. Oke, nanti saya akan coba cek jawaban Anda yang ngerjakan nomor 31 ini sekalian aja, ini mumpung sedang yang ngerjakan nomor 31 ini adalah nomor presensi. Ini Anda bab 1 ya tadi ya? Betul Pak. Iya ya, bab 1 ya. Bab 1 yang ngerjakan nomor 31 mana sih? Oke, ini yang dari bawah saya cek sekalian coba. Ahmad Sarofi Hikam. Oke, saya carinya di Ahmad Sarofi Hikam. Ya, harusnya sudah ngerjakan nomor 31 kan. Oke, nanti yang operasi formula itu ya ada keterampilan itu dibutuhkan, walaupun apa besok cenderung open bukan. Ahmad Syafi'i, hanya yang minggu kok nggak ada dia kayaknya nggak. Oh, 29 tadi harus. Oh, ini kerjakan. Oh, iya panjang banget. Ya oke, sudah sama, cuma dia panjang banget. Idenya ya hampir sama, tapi ininya terlalu panjang. Itu harusnya memang tidak sepanjang. Ya oke, saya kira sudah. Berarti yang bab 1 sudah. Sekarang yang terima kasih untuk Aditya sudah. Sekarang ya oke. Terus apa tadi? Dian ya, silakan. Ada Ya, screen. saya Pak. Ada kalau ya oke, silakan.
Nomor 31 yang kedua. Baik, saya mulai ya, Pak. Ya, oke, silakan ya. Okay, so for chapter 2, exercise 31, we are questioned that fund A accumulates at 6% effective and fund B accumulates at 8% effective. At the end of 20 years, the total of the two funds is $2,000. At the end of 10 years, the amount in fund A is half that in fund B. And we are questioned, what is the total of the two funds at the end of 5 years? Answer to the nearest dollar. So in this case, we can divide the answer part into three subparts. We are given that the interest or the effective interest rate of A is 6% and the effective interest rate of fund B is 8%. And we are questioned about the total of the two funds at the end of 5 years given the amount of interest. So here we refer to formulas 1.1 and 1.8, where in 1.1 we obtain the formula of the amount function, which is symbolized by big A of t, which is by definition the accumulated value at time t of an original investment of A0. It is defined as AT equals to A0 times the accumulation function AT. And we can define equals to 1 plus I to the power of t as the definition of a compound interest. Sorry, the accumulation function given that the interest is a compound interest. And let A here be the amount of fund A at t equal to 0, and B be the amount of fund at t equal to 0. From this question, we get that the amount function of 20 plus the amount function of fund B at 20 equals to 2000. And we can substitute 20 here into the formula 1.8 such that the A of 1 plus I of A to the power of 20 plus B times 1 plus I sub B to the power of 20 equals to 2000. And here, because we obtain IA of 0.06 or 6% and I sub B of 8% or 0.08, we can substitute them so that we obtain 8 times 1.06 to the power of 20 plus B times 1.08 to the power of 20 equals to 2000. And we obtain the second equation that at time t equals to 10, or at the 10th here, the amount of fund B is twice of the amount of fund A. So here we can obtain the second equation such that 2 times A times 1.06 to the power of 10 equals to B times 1.08 to the power of 10. And by computation using POSIT Cloud or the language of R, we obtain that the values of Fund A and Fund B are initially $182.82 and $303.30. So the funds at the end of 2 years, at the end of is simply the sum of A5 plus B5. Okay, so if we see at the window pane on the bottom left, we can see that the calculation for A is based on the formula, based on the equation. We obtain $182.8196, and for B, we obtain $303.301. And the total amount in years from Fund A and Fund B is basically the summation of both funds times the respective interest, which is equivalent to $690 and about 30 cents. That's all from me. Thank you. Thank you. Saya kira udah bagus alurnya. Jadi memang
apa ya? Mungkin seperti yang tadi sebenarnya kalau Anda mau cari agak simpel pada saat ngerjakan itu yang pada saat diketahui R itu langsung kasih notasi aja A per B itu kan lebih mudah kadang ngetiknya cepat itu. Yang penting disimbolkan. Kalau ini relatif oke, saya kira sudah ini mendapatkan bagaimana yang penting mendapatkan A dan B-nya dulu itu. Ada cara lain yang bisa lebih cepat ini untuk dapat A dan B-nya itu. AB-nya adalah sebagai apa? Initial value yang karena diketahuinya kan di akhirnya itu. Yang apa? Jumlahnya adalah 2000. Terus sama yang di posisi kelima itu. Jadi paling udah ngerjakan misalnya adalah kalau kita punya itu bawalah ke waktu yang sama di waktu 0 itu misalkan. Mungkin dari Pak nanti dipikirkan bahwa kalau dibawakan ke waktu yang sama tadi kan yang ada informasi kan 2. Coba lihatkan soalnya tadi, Brian tadi. Soalnya tadi yang coba lihat di soalnya yang di ini kan ya. Ke naik oke. Di situ kan sebenarnya yang satu di akhir dia adalah jumlahnya 2000 pada saat apa? Di tahun ke-20 kan itu dibawa ke 0 masing-masing kan dapat persamaan juga. Terus kalau yang pada saat akhir tahun ke-10 itu kan kalau juga dibawa ke awal pada saat posisinya kan tinggal di ini kan ke IA sama IB-nya itu. Nah, setelah ketemu pada posisi di waktu 0 sudah dapatkan baru dilempar lagi ke waktu kelima itu yang di itu juga mudah ya oke yang ini juga tapi kalau langsung dibawa dulu ke waktu paling mudah dibawa ke waktu yang sama itu paling mudah dibawa ke waktu 0 lempar ke 0. Coba lihat ke jawaban Anda ke bawah itu coba ke bawah kan. Mulai jawaban Anda. Nah, ini kan ada di posisi yang jadi yang persamaan ini kalau dibawa ke Anda dibawa waktu ke 0 kan Anda ingin nyari AB sebenarnya kan A dan B-nya aja itu. Coba Anda buat ini sebagai A atau sebagai pada saat di ini kan jadi A-nya berapa. Ini kalau Anda A1 ke sini kan sebenarnya A itu posisi apa? Di waktu 0 kan itu. Adalah nilainya A, di waktu ini adalah nilainya B. Itu. Maka jumlahnya kan bisa tahu. Terus yang yang ini adalah 2A ditambah apa 2 tambah dikurangi B berarti ya dia sama dengan adalah 0 yang di ini kan. Tapi ya oke di sini nggak apa, tapi kalau dibawa ke waktu 0 juga bisa lebih setelah karena yang ingin dicari kan sebenarnya pada saat di awal apa investasi kan waktu 0 itu. Ya oke saya kira sudah bagus. Yang berikutnya yang bab 3 tadi sudah ada yang dapat belum? Ini saya akan random lagi berarti kalau tadi yang bab ketiga yang tadi sudah kepilih kuning siapa? Ini sebentar tadi ya harus saya hapus dulu kuning. Oke. Siapa tadi yang sudah siap belum? Nomor 31 nomor 31 bab 3. Tadi siapa aja ya yang kepilih ya? Sudah ini belum? Oke, sambil nunggu yang itu saya akan random lagi. Ini yang 31 yang bab 3 ya, nomor 45. Nomor 45 ini aktuaria lagi nih. Ini juga ikut ujian itu. Siapa tadi yang koordinatornya aktuaria? Kenapa Pak? Ini yang siapa?
Nomor 45 Ibadur Rahman Sultan. Kemana ini? Iya benar Pak. Dia juga ikut UTS Pancasila hari ini. Ya, oke, saya tandai hijau yang penting. Oke, saya cari lagi. Berarti berikutnya. Nanti yang lainnya saya juga harus siap-siap loh ya. Bab 3 biasa juga ada terpilih lagi loh ya. Yang tadi sudah. Karena ini adalah dengan pengembalian. Sekarang nomor 44. Muhammad Ahnaf Billy. Ini aktuaria juga, ada enggak? Ikut ujian? Muhammad Ahnaf Billy juga ikut ujian Pak. Itu yang angkatan berapa sih yang ikut ujian? Angkatan 2023 Pak. Kalau Anda angkatan berapa? Saya angkatan 2022. Oh, udah ada 3 yang ini, makanya kalau yang atas ini aktuaria enggak ada semua. Oke, saya pilih lagi. Nomor 34. Jennifer. Ini 2003 juga ikut ujian lagi juga ini ya? Benar Pak. Iya. Oh, 2, 2, 3 semua ini ya? Oke. Terus berikutnya. Oh, 49 juga sama nih ya. Kalau yang angkat nomor atas berarti semua 23 ujian semua ya? Benar Pak. Ini UTS-nya atau apa ini kok bisa di hari Sabtu? Iya Pak, UTS Pancasila di hari Sabtu. Lu kan mulainya baru Senin depan, kok bisa sudah Sabtu ini ya? Aneh ya. Kalau itu saya kurang tahu Pak, itu kebijakan dari fakultas. Mungkin fakultas Pak, filsafat itu. Ini fakultas filsafat itu. Kok bisa sih? Padahal untuk ngelempar hari Kamis, wah ini lagi, aduh. Yang kelompok atas. Oke lah, sekarang nomor 7 ini kayaknya udah kelompok bawah. Nomor 7, oh Almira tadi ya, masih nggak ada Almira ya? Tadi kayaknya Almira sudah kepanggil. Iya tadi nggak ada. Terus oh ini juga. Oh ini kepilih lagi bayar nomor 3 ini. Anda yang 31 bab 3 sudah belum? Saya belum mengerjakan, Halo? Pak. Belum, Pak. Belum. Ya, oke, silakan. Silakan lagi karena bisa kepilih lagi karena ini pemilihan dengan pengembalian ya. Oke, silakan Anda ini kan. Jadi kepilih lagi ternyata. Oke, ambil lagi. Jadi ada risiko yang sudah tetap kepilih lagi bisa loh ya. Jadi nomor 28. Wah, Aditya Eko juga kenal lagi nih. Aditya. Halo Aditya. Halo Pak. Aditya. Kayaknya tadi sudah kepilih ya? Sudah Pak. Belum ya? Kayaknya randomnya keulang Tadi lagi belum ya? deh, Pak. Udah Pak, tadi udah presentasi Ya memang, juga, Pak. kan ya kan sudah kan? Ya memang namanya Sudah. dengan pengembalian resiko kena lagi itu. Jadi nggak boleh terus tertidur ini. Anda siap nggak? 31 bab 3. Belum, Pak. Ya oke. Tetap siap loh ya, karena memang random kayak gini
pengambilan dengan pengembalian namanya. Jadi akan bisa dapat kepilih lagi itu. Sekarang 33. Intan Rahmawati ini. Matematika. Iya, Pak. Ada enggak? Oh, ada. Oke, siap bab 3. Sorry, Belum, babnya Pak. bab 3 nomor 31. Oh, Belum, belum. Pak. Berarti Baru masih kuning. proses. Oke. Berani langsung live? Enggak, Pak. Nanti aja. Ya udah, masih kuning dulu ini jadinya. Iya. Walaupun sudah kepilih lagi loh ya. Nanti kalau kepilih lagi kuning jadi merah loh ya. Ini bilangan randomnya sak maunya sendiri. Sekarang nomor 6. Sopo ini? Anissa ada enggak ini? Statistika. Koordinatornya statistik ada enggak? Bapak, tadi Anissa izin ke saya karena ada rapat KKN, jadi saat ini sepertinya belum kondusif untuk melakukan presentasi, Pak. Ya, oke. Tapi Tapi kayaknya ada juga di nggak sini. login ya. Oh, dia ada. Bagaimana, Pak, Ada. maksudnya? Oh, tapi dia ikut join. Iya, Pak, maksudnya Tapi ikut menyimak gitu. Tetapi saat ini sedang ada kegiatan lain. dia rapat apa? KKN, Pak. Rapat KKN. Iya, Pak, koordinasi Apa dia persiapan mau berangkat KKN. KKN apa? Oh, dia mau KKN. Permisi, Bapak. Oke. Gimana, Anissa? Oh, iya, ini Siap kebetulan apa belum? nomor berapa ya, Pak? Nomor 31, bab 3. Punya enggak Anda? Oh ya, sebentar ya, Pak. Saya mempersiapkan dulu. Ya, oke, udah. Ya, suaranya gaduh nggak apa-apa. Itu memang ini karena kuliah di hari Sabtu. Tadi saya juga jalan-jalan, ini kebetulan udah selesai urusan, jadi kembali. Oke, sambil nunggu Anissa, ini. Oke, berarti saya akan ngerandom ininya dulu. Soal lagi ya, ini mungkin paling satu lagi lah. Sudah saya untuk checking kesiapan ujian sebelum waktunya nih masih. Ini sekarang soalnya. Nomor 25, berarti ada 3, bab 1, bab 2, bab 3. Nomor 25. Silakan mulai kerjakan lagi yang sekarang hadir, nomor 25 ya. 25 ini masuk kelompok practical example kalau di bab 2 ya, 25. Tapi kayaknya sih ini Oke, 25 saya beri waktu persiapan. Jadi yang berikutnya soal nomor 25 ya, ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Tadi yang sudah maju bisa terpilih lagi loh ya, jadi Anda juga tetap harus siap ya. Jadi nanti siapkan untuk oh ya ini yang tadi saya belum, ini kan yang kontekstual ya, kalau kontekstual nanti berasal dari Anda, oke, yang nanti setelah itu saya akan coba kontekstualnya. Jadi ujiannya, ini yang Anda yang hadir hari ini boleh memutuskan ya, mau tertutup, terbuka, pilihannya hanya itu. Sekarang kalau tertutup, artinya adalah tanpa fasilitas, hanya mengandalkan pulpen dan kertas saja. Tapi kalau terbuka memang Anda boleh gunakan fasilitas apa aja itu. Itu perbedaannya ya. Oke, ini Laras ada apa? Sudah siap? Saya mau coba Halo, untuk Lara? nomor 31 bab 3, Pak.
Oke, silakan. Oke, yaudah. Yang lainnya tadi ya, siap yang berarti nomor 25 ya. Pindah 25 karena yang 3 ini sudah mau diambil. 25 tadi ada 3 soal juga. Ya, oke, silakan, Laras. Silakan. Sudah terlihat belum ya, Pak? Oke, sudah ya. Oke, baik, untuk nomor 31 soalnya, the present value of the following three annuities are equal to A. Yang pertama itu A, perpetuity immediate paying 1 each year, calculated at annual effective interest rate of 7.25%. B, 50-year annuity immediate paying 1 each year, calculated at an annual effective interest rate of J%. And C, N-year annuity immediate paying 1 each year, calculated at an annual effective interest rate of J-1%. Kemudian diketahui dari soal tadi bahwa present value dari ketiga anuitas itu adalah sama. Maka dapat dituliskan bahwa A infinity 7,25% itu sama dengan A50J dan A N-J-1. Kemudian akan dihitung untuk dari si A infinity 7,25%-nya ini menggunakan rumus 1 min V pangkat N per I, didapatkan itu 1 min 0,075 ya, sama dengan 13,7931. Sehingga untuk mendapatkan yang A50J-nya tadi didapatkan 13,91, diurai lagi A50J-nya jadi 1 min V2 per J. Kemudian diurai lagi menjadi 1 min 1 per 1 plus J pangkat 50 per J, sehingga didapatkan J-nya sama dengan 7%. Maka untuk nilai dari J min 1-nya itu adalah 6%, dan untuk AN6-nya itu sama menggunakan rumus 1 min V pangkat N per I sama dengan 13,7931, dan tadi itu diurai menjadi 1 min 1 per 1 plus 0,06 pangkat N per 0,06. Didapatkan N-nya adalah 30,2. Oke, saya kira udah. Baik. Terus untuk besok juga ditambahi kalau tes ada gambar ya biar mudah kayak tadi misalnya yang soal 31 yang bab 2 tadi ya. Kalau dan juga kalau dengan gambar akan kelihatan, kita bawa aja ke misalnya ke satu waktu tertentu, waktu nol. Ini kan memang dibawa ke present value kan semua sama gitu kan. Jadi dibawa ke waktu nolnya. Jadi misalkan ilustrasi gambar bisa membantu untuk menyelesaikan jadi lebih cepat ya kadang. Oke, terima kasih. Saya kira tadi nomor presensi berapa Anda, Ara? Saya nomor 2, Pak, presensinya kalau tidak salah. Oh, nomor 2 ya, oke. Oke, sekarang nomor 25, silakan. Iya, Pak. Ada tadi yang udah nanti Aditya katanya ya? Iya. Iya, Aditya, Pak. Ya. Nomor presensi berapa tadi Anda? 28. 28. Oke, yang bab berapa? Bab 1. Bab 1. Oke, silakan Anda share screen. Sebentar, Pak. Oke, kan berdasarkan soal jika diketahui I dan D equivalent rates, I and D are equivalent rates of simple interest and simple discount over time periods, so that I min D is equal to I dt. Kan kita tahu AT itu sama aja dengan 1 plus IT, A inverse T itu sama dengan 1 min dt, maka kan karena AT itu sama dengan A inverse dari 1/1 min dt, pindah ruas dikali 1 plus IT dikali 1 min dt, diurain jadi 1 min dt plus IT min I dt kuadrat sama dengan 1, satunya hilang, IT min dt sama dengan I dt kuadrat,
T-nya dikeluarin, dicoret-coret. Jadi I min D sama dengan IDT. Oke, berarti ada manfaatkan ini ya, tiba. A inverse sama AT. Iya, jadi A inverse-nya sama AT-nya, oke. Ya, oke, saya kira udah ya dari bawah ke ini. Oke, ya itu ya. Oke, saya kira udah cukup. Oke, yang 25 yang bab 2 silakan. Siapa tuh nanti akan Almira silakan. Almira presensi berapa Saya tadi ya? yang 7, Pak. Nomor berapa? 7 ya. Ya, chapter 2. Oke, silakan. Okay, so I will explain the exercise 25 chapter 2. Many banks quote 2 rates of interest on certificates of deposit or CDs. If a bank quotes 5.1% compounded daily, find the ratio of the APY or annual percentage yield to the quoted rate for this CD. The rate that the bank quoted is 5.1% compounded daily. Then the APY is obtained from 1 plus I is equal to 1 plus 0.051 per 365 to the power of 365, and we have the I is 0.05. Then we get the APY 0.05, and then the ratio is APY per APR 1.0259. Oke ya, jadi ini merasakan. Oke, saya kira akan ini. Oke, terima kasih. Oke. Terus sekarang yang nomor 25 bab 3. Silakan. Saya boleh, Pak? Oke, silakan ya. Oke, sebentar. Nomor persensi berapa? Nomor 23, Pak. 23. Oke, Cynthia silakan. Oke, silakan teman. Okay. For exercise 25, one annuity pays for at the end of each year for 36 years. Another annuity pays 5 at the end of each year for 18 years. The present values of both annuities are equal at effective rate of interest E. If an amount of money invested at the same rate E will double in M years, find N. So the solutions is we are given PV1 equal to 4 A angel 36 and for PV2 equal to 5 A angel 18, where PV1 equal to PV2. We are also given that 1 plus E power N equal to 2. Thus, we have for 1 min V power 36 per E same as 5 E min V power 18 per E. And from the calculation, we have V power 18 same as 1 per 4. And we know that V equal to 1 plus E. So 1 plus E power 9 equal to 2, which give N
equal to 9. Oke, sudah ya, saya kira berarti yang sampel dari soal. Nah, sekarang ini mungkin saya akan khususkan yang kebetulan hadir hari ini, yang mungkin Anda bisa cek yang tadi terlanjur ada kuning. Silakan, tapi kontekstual ya. Ini ada enggak? Silakan yang koordinator ininya ngontak. Tadi yang juga kepilih lagi juga jadi kuning itu tadi, mungkin ini saya akan sharekan posisi di sini yang kalau saya ada yang, karena yang tadi bisa kepilih lagi ya, yang di stop, saya ganti yang ini, yang kuning-kuning, bumbung ini terakhir ya, tapi nanti kontekstual ya yang saya berikan. Jadi bukan soal di buku, tapi yang kontekstual. Oke, sudah lihat kan ini? Ada kuning, ini ada yang merah, kuning. Nah, silakan. Ini yang saya beri kesempatan yang kuning yang sekarang ada. Kalau nggak ada, nanti saya akan random. Nanti kalau nggak dapet ya dia jadi kuning. Kalau dapat, atau kalau nggak masuk berarti merah. Halo Pak, Tanpa keterangan ya. Yang oke, silakan. Ya, saya Martin Saditya Pak. Minggu lalu saya dapat kuning. Ya, oke. Anda nomor berapa persensinya? Saya nomor 13 Pak. Nomor, oh ini yang 13 ya, oke. 13. Oke, kuning satu ini. Silakan kontekstual ya. Baik Pak. Oke, Saya bebas memilih kan ya Pak untuk ya boleh, awal minggu bebas, berapa? yang ini bebas. Ya. Boleh saya pilih sebentar ya Pak? Oke, jangan. Oke, silakan langsung share screen. Gimana, Aditya? Ada masalah? Lama. Maaf Pak, tadi saya udah. Iya Pak, sebentar Pak. Siapa yang tadi ya? Oh, Martinus, sorry. Martinus, iya Pak. Martinus apa tadi? Aditya juga, kok sama-sama Aditya. Oh, ini makanya saya manggilnya yang tengahnya kan. Oh iya, dia ada. Oke, Martinus. Di sini saya mau ubah sebentar Pak, ada yang salah ternyata gambarnya. Sebentar ya Pak. Ya, oke, saya tunda dulu ya. Tunda dulu. Bisa Pak? Biar ganti sudah yang siap, lain. Pak? Oh, bisa sudah. Oke, udah siap ya, udah siap. langsung.
Kalau pakai bahasa Inggris 20, kalau biasa 10 ya. Oke. Apakah sudah nampak di layar, Pak? Oke, sudah ya, silakan. So, the contextual problem that I choose is about online loan. As we know that the online loan that are present at right now is some kind of bad image in people's mind, and I want to see whether that is true or not. Sorry, first of all, it will probably be a bit noise in here, so okay, I hope it won't bother everyone. Okay, in this contextual problem, I choose Easy Cash as the online loan that present right now, and the thing that the Easy Cash advertise is the low interest, like seen here, a maximum interest rate of no more than 0.4. This really sounds so small, 0.4%. Per month or per year? Per month or per year? At the website, they didn't say anything about the period, sir. Okay. Yeah. Okay, so yes, just to say low, and just to say low interest. And from what I searched, and from the OJK, they set the interest rate for no more than 0.4 a day in a day. So this 0.4 is for 1 day, and it might seem low, but after I count, if I take a loan of 5 million rupiah for 6-month installment period, I will get this amount of money that I had to pay in total of 8.6 million rupiah, which means the interest is 3.6 million, and that's over 50% of what I initially take a loan of, and that's really high. And this really it's no wonder that people are complaining about that. And okay, why you that this simple linear? Simple interest. Yeah, from what I read about a lot of not a lot, but some online loan, they use simple interest as the interest that they use. Okay. Yeah. Simple interest, but actually look like low, but because per day, maybe per year is very high. So okay, this is the marketing strategy to. Yes, sir. And that's really bad in my opinion, because they actually didn't say anything about the period of the interest. Okay. Okay, you have maybe a news or maybe the real event that maybe some people that take loan from what the name Easy what is the name of the Easy Cash, yeah? Yes, Easy Cash. Maybe you have information about maybe the real, not because this is example, because you said this, not really that you take a loan, yes, sir, from Easy Cash. Actually, well, yes, but this the risk, if we just pretend to get a loan but not take really, I mean that we just find information, but actually no action, just to get the information. Is it possible that you maybe? But I think there is risk here, because sometimes if I contact
the easy cash maybe, then after that we will every day call us to make sure that really take a loan. Oke, memang ini sebenarnya kemarin dari saya ini kan coba sebenarnya saya ingin tahu kayak apa sih sebenarnya yang online itu pada ngitung itu, tapi karena kalau yang bank biasa kita bisa minta, kalau saya pinjam segini saya ingin dapat proses angsurannya itu bisa, dan nggak ada resiko, bisa kita batalin ya nggak apa-apa, kita cuma tanya kok. Tapi kalau di online saya memang khawatirnya kita terlanjur nomornya kita masuk ke sana, mungkin di email terus supaya segera pinjam itu. Ini yang menyebabkan saya kadang sebenarnya ingin tahu juga, tapi resikonya kalau nanti sana malah memburu terus itu. Belum pernah ada berita yang terjerat itu. Detailnya kayak apa sih kok jadi sampai ada data realnya, ada misalnya dia pinjam berapa kok. Karena yang saya pernah ya hanya di televisi kan, tapi saya nggak bisa tanya karena dia hanya juga informasi singkat. Jadi dia akhirnya sampai tercekik kan karena bunganya yang tinggi tadi baru berapa. Ini sudah ada. Sebenarnya kalau ada yang itu bisa untuk contoh kontekstual juga sebenarnya itu untuk memastikan bahwa ini sebenarnya berbahaya kan, karena ada yang dari saya mengambil contoh contextual problem ini karena ada berita Pak itu lama ini mengenai ada seorang ayah gitu yang melakukan mohon maaf bunuh diri karena terjerat ini. Itu dia menggunakan platform yang ada kami. Ya, makanya itu sebenarnya kalau dan sebenarnya berapa sih yang membuat dia sampai harus bunuh diri itu, apakah besar banget itu kan kadang kita enggak. Ya kayak yang penting saya harapkan dengan literate finansial kita nggak akan terjebak oleh hal-hal yang seperti itu. Tadi kenapa nih dari kuliah seperti ini saya ingin ke kontekstualnya supaya Anda sadari apa yang mereka katakan low interest tidak berarti low beneran itu ya. Jadi, karena bagi orang yang nggak tahu kan hanya ingatnya kecilnya kan, wah 0,4% kecil banget. Tapi itu per hari kan, kita nggak lihat bahwa per year-nya jadi berapa. Itu kisah yang sering saya pakai itu yang rolasi atau bikin jadi 12 itu juga ternyata sampai 40% per tahun itu. Jadi. Ya oke, terima kasih untuk Martin. Saya kira ini yang sudah mengatakan tadi siapa duluan, kayaknya Intan apa ya? Iya, Intan atau Anissa tadi yang? Iya Pak. Nah, Intan dulu berarti, oke, silakan. Anda nomor persensi berapa? 33. 33. Oke, ini yang untuk menghapus kuningnya dulu. Oke, silakan, kontekstual ya. Okay, contextual. Someone borrows money from Adakami in the amount of 3 million and pays it in 20 installment at the end of each month. If the interest rate is 36% PA and the service charge is 1.42%, how much must be paid each month? Okay, we know that N is equal to 20, E is equal to 3%, present value is equal to 3 million, PMT is present value, point E per 1 min 1 plus E power min N is equal to 3 million point 0.03 per 1 min 1 plus 0.03 power min 20 is equal to 246.12. The service charge is 42,600 rupiah. The monthly payment amount is
the PMT plus service charge is equal to 247.12. So if we combine the amount of loan and the service charge, so the real interest rate remaining in per year. Gimana, Pak? Untuk ininya, kalau kita kan ada biaya service charge, nah service charge dibayarkan tiap bulan apa? Iya, Pak. Benar, Di service charge tiap keterangannya bulan di web, iya. 1,42% Iya. per bulan. Iya. Nah, berarti sama saja bunganya kalau kita tambahkan yang 12%, berapa tadi? Yang 3%, karena 3 tahun kan ini ya tadi. Berapa tadi ini 20. Tadi 36 per ini kan berarti sudah 3%, ditambah 1%, masa servisnya mahal sekali ya, 1,42 tadi. Ini tadi yang service charge-nya itu loh. Iya, Pak. Kalau di web keterangannya seperti Per itu. bulan atau per ini, jadi per transaksi pinjamnya? Kemarin pas waktu saya buat ini, saya bacanya itu per bulan. Oh iya, mahal sekali. Bulanan. Berarti kan 4% berapa gitu kan, kali Iya. 12 sudah jadi hampir 50% itu. Cuma biar kelihatan bunganya nggak terlalu tinggi, jadinya kayak dikategorikan jadi biaya layanan gitu. Nah itulah yang saya lihat, kadang ada yang mengatakan bebas administrasi, tapi dia masang bunga tinggi. Itu sebenarnya hampir sama, sebenarnya salah. Karena intinya kalau kita pinjam kan, ya apa yang harus kita bayar itulah sebenarnya kan apa bebannya. Jadi akhirnya direkap mungkin dengan macam-macam sebutan, mungkin kecil tapi yang lain-lainnya besar, sebenarnya kan sama saja itu. Ya kayak ini Bang, ini saya nggak tahu nih yang sebenarnya trik bisnis yang seperti itu ya. Jadi kan dari besar sekali kalau saya lihat, kalau benar per bulan itu 1%. Atau untuk membayar apa sampai semahal. Ya oke, jadi jatuhnya kan sama saja bunganya 4%-an ya, kalau 3% per bulan ditambah jadi 1, berapa, kan mahal sekali itu secara bulanannya. Dari 36% memang ini dia katakan per tahun, coba lihat di ceritanya ada. Karena ini minjamnya Joko ya 20 ya, enggak 2 tahun gitu memang gitu ya. Coba lihat naik ke atas tadi yang ke soalmu tadi. Oh ya, jadi ini benar jadi 36% per tahun gitu ya. Tapi memang pinjamnya 20 gitu ya, tidak 2 tahun gitu. Iya. Iya, Pak, 20. Oke. Aneh memang supaya ngitungnya, jadi supaya apa? Jadi tapi saya lihat jadi memang cukup besar itu sih. Ya oke, ini memang saya nggak tahu kenapa, padahal sebenarnya kalau dari sisi aplikasi sebenarnya itu nggak berbiaya mahal ya, tapi kenapa kok mereka harus mahal sekali itu. Kemudian dibalik kemudahan tadi betul-betul ini ada kesulitan kan kalau lihat ya. Ya oke, saya kira sudah cukup. Terima kasih Intan. Jadi ini berikutnya ya oke, masih ini adalah siapa tadi? Mana sih ini? Oke, tadi Anissa kayaknya yang berikutnya ya. Nomor berapa? Iya, Pak. Persensinya? Nomor 6. Kamu ya ini Anissa. Ya oke, silakan. Oke, izin share screen ya, Pak. Ya oke, silakan. Ya. Okay, a Vespa motorcycle enthusiast bought a Vespa Sprint type motorcycle for 53,900,000. He took credit at Auto Finance with a down payment of 15% of the motorcycle price. The motorcycle loan can be repaid with monthly payment of 23,000
and 7,000 rupiah. Met 23 million and 7,000 rupiah met at the end of each month for 35 months. What is the nominal interest convert per month for this loan? Solution: known that remaining payments 53 million and 900,000 minus 0.15 times 53 million 900,000 equal to 45 million 815,000 and 2,307,000 angel 35 equal to 45,815,000 or A angel 35 equal to 19.859 and N equal to 35, G equal to 19.859. Applying formula 3.21, E approximation 2 times N min G per G times N plus 1. We have G approximation 2 times N min G per G times N plus 1 equal to 2 times 35 minus 19.859 per 19.859 times 35 plus 1 equal to 0.04237 or 4.2357%. The answer is G equal to 4.2357%. Ini berarti bunga bulanannya ini. Iya, Pak. Iya. Tadi bulanan apa ini C-nya? Bulanan. Bulanan, Pak. Itu di mana kok besar sekali? Di mana itu? Jadi coba lihat di mana ininya. Gini, Coba Pak. kok sampai 4%? Coba naik ke atas, dinaikin. Coba saya tadi informasinya kok yang tadi pinjamannya kemana ini? Auto Group. Iya, Pak. Angsurannya 2,3. Ya, ini saya pakai simulasi di kreditnya seperti itu, Pak. Oke. Ya oke apa? Jadi ini memang di aplikasinya ini kalau yang ada seperti ini memang enak itu. Jadi kita bisa nyoba dulu. Tapi kalau benar 4% berarti kan tinggi sekali itu ya untuk kalau per bulan itu. Masuk kayak pinjol jadinya. Iya benar ya, Anda mengsimulasikan ini memasukkan ketemunya angsurannya itu, tapi dia nggak nyebut bunganya berapa ya di simulasinya. Iya, tidak disebutkan, Cuman pokoknya Pak. coba lihat, saya ingin lihat ini, hanya memasukin akan pinjam berapa gitu ya. Terus diangsur berapa kali gitu. Iya, di sini saya memasukkan 53.900.000. Ini harga kendaraannya dengan uang muka 15%. Kemudian dia akan keluar cicilan sebesar 2.307.000. Berapa kali? Berapa lama? Ini, Pak, 35 bulan, Pak. 35 bulan. Ya. Berarti yang DP termasuk sudah angsuran pertama, berarti kan seolah-olah kayak gitu kan. Jadi iya, tidak termasuk terus Anda DP. pakai rumus yang ya jadi anuitas akhir berarti kan karena udah pakai 35 kan. Anda benar rumusnya pakai anuitas akhir kan tadi? Iya. Oh, Anda langsung pakai ini, jadi dipakai rumus jadi ini ya oke nggak? Ini kan rumusnya yang kalau anuitas akhir. Makanya kok besar sekali jadi bunganya itu. Memang di situ kadang ya kita nggak kerasa itu kalau melihat ininya memang ada yang cukup besar itu. Tapi kalau yang pinjol nggak ada ya simulasi kayak gitu ya kalau yang pinjol ya. Yang bikin kayak gini tuh loh, jadi kita bisa. Ya. Ada pernah jumpa misalnya tadi apa? Ada isi cash, ada macam-macam itu.
Dia biasanya hanya ngomong kayak tadi murah gitu kan, low interest, tapi kenyataannya mahal itu. Ya oke, saya kira ini kalau memang ini benar ya kategori jadi mahal sekali itu 4% per bulan itu. Masuk tinggi sekali itu. Padahal ini resmi ya, auto apa tadi? Auto. Ini pinjaman leasing resmi kan? Auto Iya, group Pak. itu. Padahal ini resmi kok ya mahal banget. Ya oke lah, saya kira kalau memang ini real dari simulasinya berarti kan bisa deh. Ya oke, terima kasih. Saya kira sudah cukup. Ini berikutnya tadi antara Karina dengan Brian siapa duluan? Brian dulu. Karina duluan, Pak. Oh, Karina duluan ya. Berarti Karina dulu silakan. Oh iya, izin share screen ya, Pak. Oke. Karina nomor persensi berapa? 18 kalau nggak Karina. salah, Pak. 8. Oh iya, ini Karina 18. Oke, silakan. Jenny applied for a loan for Shopee Pinjam amounting to 1 million with an interest rate of 5% per month and a term of 6 months. If Jenny wants to borrow money at the Shopee Pinjam, there is a distribution fee of 1% and a monthly protection fee of 0.3% per month. Calculate the APR. We know that principal amount 1 million and distribution fee itu 1% kali 1 million, 0.1 million equal to sekian. Protection fee 0.3% power 1 million 3.000, fee-nya jadi 33.000 dan bunga per bulannya 5% kali 1 million. With the formula of APR, we know that the APR 16.6%. Sudah, Pak. Jadi ini bunga per tahunnya, udah ya ini. Iya, Pak. Oke, 16%. Ini masih ya oke lah, tinggi tapi dibanding yang tadi kalau ini Shopee pinjam ya. Iya, Pak. Karena kadang kita tadi yang rinci macam-macam tadi itu, yang penting kan intinya saya pinjam, saya bayar berapa, dari saya sebenarnya bayar bunga berapa, nggak penting bahwa itu ada macam-macam istilah itu yang terlibat, tapi yang penting realnya kan saya harus ngangsur gitu, intinya kan seperti itu. Nah itu yang untuk pertimbangan, nah, nanti siapin aja kalau nanti saya coba searching dapat ini, nanti salah satunya Anda memutuskan pinjamnya kemana dengan berbagai macam ilustrasi cerita yang ada. Jadi maka silakan nanti Anda harus cermati betul dengan iklan yang banyak sekarang itu sebenarnya itu salah satunya nanti juga saya akan untuk soal UTS siapin yang kondisi seperti itu yang kontekstualnya kemungkinan saya akan melihat realita yang banyak sekali menawarkan iklan-iklan yang kadang menarik sekali tapi di balik itu sebenarnya ada bahaya kan itu. Ya, oke, terima kasih saya kira untuk kalian. Berikutnya berarti Rian ya yang terakhir Iya, yang angkat saya. tangan. Oke, silakan. Pak, sebelumnya saya mau tanya, untuk tugas kontekstual itu apakah boleh kalau misalkan saya mengangkat semacam paper yang berkaitan dengan kasus, dengan topik yang sedang dibahas pada minggu tersebut? Ya boleh aja, ini jadi sebenarnya yang penting kontekstual harus benar-benar realnya ada. Kalau soal di situ kayak tadi pakai simulasinya nggak apa-apa, karena yang penting saya inginkan bahwa saya ingin tahu persis bahwa lembaga tadi itu yang tadi sebenarnya bunganya berapa sih akhirnya. Kan kadang ada yang ngomong nggak ada bunga, tapi biaya administrasinya tinggi sekali itu. Itu kan contoh yang sebenarnya yang penting kalau setelah kita total apa yang kita keluarkan, terus kita akhirnya dapat ngitung bunganya, itu yang penting itu walaupun bunganya kecil tapi administrasi kadang kan besar itu macam-macam ada. Ya oke, silakan Anda yang penting kalau saya kontekstual adalah realitanya itu harus betul-betul ada itu.
Oke, silakan. Oke, baik Pak. Sebelumnya saya akan tunjukkan terlebih dahulu paper yang saya rujuk untuk saya angkat Ya. menjadi tugas kontekstual saya. Tugas kontekstual ini saya aplikasikan di tugas minggu yang pertama karena kebetulan kontekstualnya ada juga. Di kontekstual yang terakhir saya mengangkat terkait dengan paper ini karena berhubungan dengan apa yang dipelajari selama minggu pertama. Papernya ini berjudul Effective Interest Rate Comparison of Honda and Yamaha Motorcycle Credit. Saya akan menuju penjelasannya di overlay. So one benefit of comparing effective interest rates is to find the best instance for someone to take out a loan from. In 2016, Setio, Manalu, and Octavianus conducted a research to analyze and compare the credit effective interest rates between the motorcycle companies Honda and Yamaha in the city of Malang, East Java. Malang is the second largest city in the province of East Java, which is also known as a city pillaring education, industry, and tourism. To support its development, the journal writers agreed that the government has to improve the available infrastructures, with one of them being the balanced utilization of personal vehicles and public transportation. From 2012 to 2014, Kantor Samsat Kota Malang observed a constant increment in the number of motorcycles. At the same time, Honda and Yamaha were two top motorcycle brands with a combined market share of 97% on the first semester of 2016. In the case of motorcycle purchasing, credit is a much more desirable payment system for the locals. Two concerned aspects in deciding a credit payment are the down payment and the credit tenure, since both affect the determination of the effective interest rates policy of a company. The research showed that on average, Honda offered an effective interest rate about 0.2% lower than Yamaha. And on the other hand, the research also shows that while comparing between three types of motorcycles, it appears that sport bikes have significantly lower average effective interest rates of 37.2235% than bebek bikes or matic bikes. This most likely answers why Honda overtook as the first motorcycle company in 2016 with a national market share of 72.8%. Jadi saya akan jelaskan kembali sedikit dalam bahasa Indonesia. Di sini jurnalnya bertujuan untuk membandingkan terkait dengan suku bunga kredit yang berlaku antara dua perusahaan produksi motor, yaitu Honda dan Yamaha. Di mana diketahui bahwa Honda dan Yamaha pada tahun 2016 itu memegang market share sebesar 97% dari pada tingkat nasional, di mana Honda sendiri market share-nya paling tinggi yaitu 72,8%, diikuti dengan Yamaha berarti sekitar 24,2%. Di sini terjawab kenapa di Malang itu warga lokalnya lebih banyak memilih untuk melakukan angsuran terhadap pembelian motor bermerek Honda, karena ternyata Honda mempunyai tingkat suku bunga efektif yang lebih rendah sebesar 0,2%. Sehingga itulah yang salah satunya menjadi pemicu kenapa warga lokalnya lebih memilih untuk membeli motor bermerek Honda. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Tapi ada coba cek, karena ini kan tugas kontekstual bahwa dia oke lah untuk skripsi kan. Nah, Anda cek sudah misalkan bahwa benar bahwa dia mempunyai statement bahwa 0,2%. Masalahnya kan dia dipakai untuk konteks skripsi, saya nggak tahu durasi waktu dia ambil datanya 2012 sampai 2014 kan. Nah, yang penting kalau konteks ini Anda cek, jadi kalau ada orang buat statement ini, menurut versi Anda, benar nggak? Bisa saja dengan cara mudah kan, saya lihat suku bunga dari 2012 sampai 2024 seperti apa gitu. Apakah memang selalu Honda lebih di bawahnya misalnya untuk berbagai merek kendaraannya loh ya. Jadi kita kesampingkan merek kendaraan kan. Karena saya yakin merek kendaraannya beda, kemungkinan suku bunganya juga beda. Saya juga belum pernah mengkaji itu. Nah, saya nggak tahu dia kalau sampai untuk skripsi kan harusnya ceritanya ya banyak lah itu. Tapi dengan cerita simpel kita di PMF 1 ini, misalkan, apa Anda juga punya kesimpulan yang sama? 0,2% lower than Yamaha. Anda sudah cek belum? Kalau barusan saya cari di papernya ini, saya juga ini Pak, karena papernya kebetulan cukup tebal, jadi saya lupa saya menyodorkan dari mana. Tapi yang jelas memang dari paper ini. Tapi kalau untuk realnya di tahun ini saya belum memeriksa kembali Pak. Belum. Jadi intinya gini. Oke, paper bisa sebagai ini, tapi Anda juga cek ya bahwa ya intinya kan
kalau seandainya saya terus, oke ini kan berdasar dari, karena saya khawatirnya kemampuan marketing kayak sekarang pinjol itu ngambil market share untuk pinjaman mungkin besar sekali itu. Jadi karena pinjol dengan kemudahannya dengan bunga yang ini, kalau yang bank masih ini dalam skala untuk orang kecil loh ya, bukan yang skala besar sih, mungkin masih bank konvensional kan yang dominan. Tapi kalau untuk yang kalangan orang kecil itu pinjol kayaknya dominan banget. Ini yang memang coba bisa aja kita yang melakukan skripsinya ada yang ke situ dalam rangka peduli ke masyarakat itu kita coba cari. Tapi yang saya paham ini kesimpulan ini yang 0,2% lower itu apalah diambil dari mana? Sebenarnya tadi kan ini salah satu besar kemungkinan di kontekstual juga saya akan minta Anda seandainya mau beli apa kendaraan bermotor harus pakai leasing, itu mana sih yang lebih, karena yang grup tertentu kan dia kalau Honda kan harus ngambilnya dari yang punyanya Honda leasingnya kan, nggak boleh sembarang leasing kan misalnya. Jadi ada yang modelnya sudah monopoli kan, jadi dia ambil itu. Kalau dia ambil Honda maka harus leasingnya ini. Tapi ada juga yang bebas kan, ada pilihan leasingnya ini macam-macam itu misalnya. Nah ini yang saya harapkan dengan kita belajar apa PMP ini, harapan saya punya kepedulian itu. Jadi misalnya ini ada orang kan ini skripsi kalau salah tadi ya di orang anak ekonomi kalau saya lihat tadi. Jadi kemungkinan apakah tugas kuliah bisa juga, saya nggak tahu itu karena apa tugas kuliah kayaknya apa itu papernya itu kayaknya jurnal aja, tapi dia nggak jelas apakah dia dari tugas kuliah atau apa yang dibikin. Jadi karena kan saya juga ada yang skripsi jadi paper kan itu yang kemarin karena ikut seminar jadi di proceeding itu. Kemarin kan 2 statistik 2 aktuaria itu yang saya ini kan sudah keluar itu yang di masuk di Scopus karena Springer itu kan, karena memang apa kita coba lah dari yang memang bisa masuk ya. Nah ini kemungkinan yang memang harapan saya ke depan memang ini nanti memberi nilai plus. Jadi misalkan Anda kerja itu, saya sudah loh ini punya ini nanti silakan. Tapi memang ini tetap kita juga kalau tugas dari kuliah ini adalah kita ngecek sebenarnya statement orang mengatakan tadi yang siapa yang tadi mengatakan apa low interest rate, kenyataannya tinggi banget kan. Nah kita ingin melihat bagaimana statement yang beredar itu supaya ya kita cari tahu lah kayak apa sih sebenarnya itu. Ya nanti jadi silakan kalau ini kan nanti kalau yang maju sekarang nanti kan Anda ditambahkan ditulis di overleaf-nya ini yang tugas presentasi yang mungkin kan belum ditulis di overleaf kayak tadi yang masih kertas, tambahi penjelasan yang misalnya ini yang lain karena dari paper adalah Anda juga ikut cross check ya, cross check bahwa benar nggak disimpulkan bahwa dia 0,2% lower than Yamaha itu dari yang versi Anda loh ya, yang Anda kaji sendiri di periode waktu yang sama kan, berarti kan di website ada saya kira itu kan, mungkin saya nggak tahu dia dapat datanya dari mana. Kalau datanya dia dari dilampirkan atau di mana, kalau nggak dapat ya Anda coba dengan cara Anda kira-kira kesimpulannya sama enggak itu. Jadi itu bisa aja atau bisa cuma untuk kondisi sekarang, kalau kondisi yang zamannya itu nggak ada itu. Karena ini akan jadi image di pikiran kita bahwa oh iya Honda memang lebih murah gitu kan jadinya. Walaupun itu riset tahun 2012 2020, tapi setelah dibuka di sini mungkin saya jadi kepikiran oh iya besok kalau saya mau beli dan Honda aja karena dan memang Honda selama ini mendominasi karena dia memang punya kemampuan apa ya bagus dalam rangka menggait masyarakat supaya motor yang bagus ya Honda, apalagi tambah premi bunga pinjamannya juga lebih rendah misalnya. Ya kayak nanti Brian silakan nanti dimasukkan overlap tapi ditambahi analisa Anda. Anda mendukung nggak bahwa Honda memang selalu lebih murah itu bunganya? Oke, udah cukup untuk. Terima kasih. Ya. Ini silakan yang lainnya lagi kalau ada yang masih ingin menghapus kuning, kebetulan hari ini ada yang masih 2. Kalau yang merah kan karena nggak hadir. Nah ini kuning lagi ini siapa ini? Memang nggak ada ya kayaknya ya ini yang ini. Ya kalau datang terlambat itu. Oh ini Aditya juga ini, Aditya Yoga Sadana. Memang nggak ada ya? Koordinator matematik ada siapa? Koordinator matematik? Oh nggak datang juga ya. Ya udah saya kira sementara sudah
Tapi posisinya lagi ujian tadi, si Jennifer tadi ini. Ya oke lah, kalau sudah nggak ada nih banyak yang hijau-hijau karena tadi ujian. Ini yang merah karena nggak masuk. Ini ya angkatan senior ini. Mungkin apa sudah nggak aktif ya. Ini yang aktuaria siapa ya koordinatornya ya? Aktuaria koordinatornya siapa? Saya sendiri Pak, Torang. Orang. Iya, Nah Torang. ini yang Ciastara ada sekarang. Ini masih aktif nggak dia? Mas Anak 2000. Tias ada Pak. Hari ini ada nggak? Oh, Hari Tias ini. Tara tadi pertama. Oh, itu nggak ada Pak. Tapi masih aktif nggak dia ya? Ini kayak banyak kena merah. Tapi aktif kuliah nggak? Karena 2019 ini angkatan pertama kan ya? Iya kelihatannya itu. Masih aktif kuliah nggak? Anda tahu nggak? Tadi saya sudah konfirmasi ke Masnya Pak. Terus saya bilang boleh request ke Pak Gunya untuk presentasi. Cuman sampai sekarang belum terbalas Pak. Ya biasanya dia makanya mungkin sudah paling dia kan karena ngulang gitu kan, mungkin jadi ingin. Ya oke lah, saya kira sudah nanti persiapkan di ujiannya sekali lagi. Ini sudah keputusannya terbuka atau tertutup? Karena yang PSM tadi tertutup akhirnya saya ini kan untuk PSM memang karena saya harus kalau yang ini kan PMF ada dosen yang lain nggak sih? Ada ya kalau saya kelas yang lain ya PMF ya? Iya ya. PMF Ada, Pak, berapa dengan kelas ya? Pak Kalau 2 Danang. kelas atau 1 kelas? 2 Pak kelas Pak, Danang, 2 makanya kali. Pak Danang belum ada. Iya makanya Pak Danang kayaknya enggak ada. Kalau kemarin kan akhirnya yang PSM keputusannya adalah tertutup. Tapi ini karena Pak Danang nggak kontak saya, sudah saya mutusin sendiri, saya terbuka kalau nggak ada ya minta. Kalau yang Pak Danang sudah mutus nggak ujiannya apa? Ada yang dengar dari ini? Kalau saya nggak masalah diajak tertutup ya nggak apa-apa. Coba karena 2 kelas tapi Pak Danang nggak. Nah, ada yang tahu? Coba saya kontak Pak Danang sebentar itu. Ya oke, karena di kontaknya juga dia juga nggak kontak ya sudah lah. Mungkin yang untuk ini, kalau Anda sendiri mau milih terbuka atau tertutup? Dari yang hadir ini yang boleh mutusin yang hadir aja, yang nggak hadir ya biarin mau kuliah terakhir, kuliah penentuan. Menurut Anda mau tertutup atau terbuka? Kalau dari statistika kebanyakan memilih terbuka. Jadi koordinator boleh yang mewakili koordinator. Silakan masing-masing koordinator yang hadir sekarang. Matematik, siapa koordinatornya? Dari matematika juga Ya? terbuka, Pak. Terbuka, Pak. Terbuka, oke. Yang statistik?
Statistik terbuka atau tertutup? Terbuka, Pak. Yang statistik terbuka, oke. Aktuaria? Dari aktuaria juga milihnya terbuka, Pak. Ya, oke, kalau terbuka sekali lagi lembar kerjanya ada di overlay, terus komputasinya harus milih salah satu yang cloud, jadi harus yang saya bisa dapat linknya. Terus nanti untuk setiap yang soal kontekstual Anda harus benar-benar dapat informasi yang real dari ada linknya ya, karena saya inginkan benar-benar kondisi yang mungkin yang membedakan hanya uangnya aja ya, kita masih virtual kan, artinya bukan uang beneran. Tapi informasi yang lain harus beneran. Dan juga ada persiapan salah satu yang kemungkinan dalam keseharian kita harus memutuskan pada saat kita membutuhkan lembaga keuangan. Misalnya, saya mau beli motor, itu lebih pakai mana itu. Ya sebenarnya gampangan lagi misalnya sekarang kan banyak yang nawarin apa, kalau yang mungkin sudah ini kan ada kredit card itu, berbagai bank menerbitkan dengan segala macam ininya, mana sih yang akhirnya memang itu adalah terbaik gitu. Walaupun Anda mungkin nggak harus besok punya kartu kredit, tapi kartu kredit sebenarnya pinjaman juga itu. Anda beli, bayar belakang, terus juga yang ini ya, yang apa namanya itu, ada Shopee Pay, ada apa itu, yang terus yang apa, pay letter. Anda pelajari kan yang pay letter itu. Mungkin ada yang punya kisah pakai pay letter itu kan setiap sekarang saya beli apa-apa ditawarin mau pay letter gitu. Nah itu juga suatu apa, mirip-mirip sebenarnya dia maunya seperti kantor itu kan bayarnya di belakang kan, karena di pool semua transaksinya nanti pada kalau dia bayar sebelum jatuh temponya maka nggak kena bunga, tapi sebenarnya kan ada administrasi, ada biaya bulanan, sebenarnya ya harus dipikirkan betul itu. Nah itu nanti salah satu yang Anda coba persiapan berbagai informasi supaya Anda juga punya literasi tentang keuangan. Suatu saat Anda mesti akan bersentuhan, minimal Anda sekarang sudah megang mesti ATM itu. Jadi artinya sudah ada terikat oleh salah satu bank. Kadang karena dipaksa oleh, misalkan kalau di UGM ini yang dipakai kayaknya Mandiri sama BNI. Saya juga dulu boleh dikatakan ya akhirnya karena pekerjaan kan, karena harus melalui BNI atau Mandiri kadang. Jadi saya punya. Ya, karena seperti itu berarti kita nggak. Tapi nanti misalkan Anda mulailah perhatikan semua institusi keuangan, baik yang untuk konteks menabung atau meminjam, atau yang kayak sekarang lagi rame namanya pay letter ya, dari berbagai itu. Nanti silakan Anda persiapkan itu untuk kontekstual, kemungkinan saya akan ke sana Anda untuk saya minta menggali, tapi semua jawaban harus akan bagus kalau referensinya adalah bagus. Kayak tadi misalnya yang klien memberi contoh yang paper, ya jangan langsung percaya bahwa papernya menyatakan itu, maka harus ada kita mengkritisi, benar nggak dia punya statement bahwa dia lebih murah itu. Terus kan ada statement yang berikutnya kayaknya jadi terkait dengan market share-nya, jadi wajar Honda jadi besar sekali karena dia selalu memberi yang lebih murah dari segi bunganya, misalkan seperti itu. Tapi saya harapkan tidak hanya dengan satu sumber dari papernya, karena papernya sebenarnya tergantung yang menganalisis di belakangnya kan itu. Oke, dengan modal yang hanya PW1 sampai bab 3, harapan saya Anda sudah cukup bisa mengkritisi literasi keuangan ya tentang apa dunia. Memang setelah lebih lengkap ya nanti di PWF 2 ya. Setelah. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin tanyakan? Tentang ujian sudah oke, materi sudah oke, walaupun dengan sampel tadi ya cukup lama. Soal tapi ya oke lah, saya kira sudah cukup bagus, moga-moga ya benar. Jadi kalau ini karena Pak Danang tadi kebetulan juga nggak kuning, kemungkinan bisa juga jadi beda karena apapun juga treatmentnya sebenarnya juga berbeda. Tapi karena kadang katanya harus soalnya sama, sebenarnya menurut saya nggak harus sama, karena apapun kita yang penting dari sisi konten sama, tapi kan apapun yang setiap dosen kan punya kepentingan untuk menanamkan ke mahasiswanya yang kadang mungkinan berbeda approach-nya itu. Kalau memang sekarang yang saya coba ini kan, jadi dulu yang dapat nilai bagus saya, berarti dia harus harapan saya teorinya adalah bagus, juga ke aplikasinya, tapi juga ke dunia realitinya ya. Jadi jangan sampai hanya pinter di akademik, tapi sering terjerat hutang di luar yang artinya berarti dia nggak paham tentang literasi keuangan. Ya. Jadi apa yang artinya atau memberi sesuatu tanpa dipikir panjang dari sisi finansialnya, itu harapan saya. Jadi itulah yang
namanya adalah tadi lah istilahnya itu pengetahuan Anda itu untuk kepentingan. Baik, jadi karena dengan saya sampai UTS, nanti setelah UTS siapa ya dosennya ya? Kalau saya Restu ya, kalau salah ya, Restu ya. Jadi apa? Ya memang kita lagi berusaha nanti semua dosen sudah bisa punya lisensi yang bisa dilepas. Jadi kalau sudah nanti nggak ada tim teaching sebenarnya agak repot kalau kadang visi dosen kan nggak sama. Terus apa juga kalau beda kalau misalnya yang apa yang muda ikut yang senior juga nggak mau, senior ikut yang muda kadang juga nggak match, itu yang memang masih ada kendala di sisi itu karena memang ya saya juga nggak akan memaksakan apa, kadang saya juga berubah karena melihat keadaan aja. Baik, saya kira untuk hari ini sudah cukup. Terima kasih. Saya tutup kuliah hari ini. Selamat sore. Terima kasih, Pak. 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 Oke, ya, oke, selamat sore. Ya, saya macet. Mohon maaf, Pak.